Pemirsa, hasil autopsi pendaki asal Brasil yang tewas terjatuh di Gunung Rinjani sudah dirilis. Hasil autopsi menyebut sejumlah luka fatal pada tubuh korban hingga menyebabkan korban tewas 20 menit setelah jatuh ke jurang. Sebelumnya sentimen negatif netizen datang dari dalam negeri dan netizen Brazil soal penanganan evakuasi Juliana yang dinilai lamban. Bagaimana membaca sentimen di media sosial terkait kejadian ini, juga bagaimana evaluasi mitigasi sektor pariwisata ekstrim di Indonesia. Kita akan bahas bersama peneliti dari Drone Emprit, Nova Mujahid, dan Guru Besar Pusat Studi Pariwisata Universitas Gadjah Mada, Janianton Damanik. Selamat sore Bapak-Bapak, terima kasih sudah bergabung di NTV Prime. Halo, Baik, sebelum kita diskusi, Prof, Mas Nova, kita sama-sama menyimak informasi berikut ini, pemirsa. Jasad Juliana Marins, pendaki asal Brazil yang tewas usai terjatuh di jurang Gunung Rinjani, sudah diotopsi. Dokter forensik mengungkapkan, Juliana diperkirakan hanya bertahan hidup selama 20 menit setelah terjatuh ke jurang. Bahwa kematian yang terjadi pada korban itu dalam jangka waktu yang sangat singkat dari luka terjadi. Untuk hipotermia, tanda-tanda adanya hipotermia, itu luka-luka yang timbulkan dari hipotermia tidak ada. Hasil otopsi Juliana Marins sekaligus menjawab dugaan sebelumnya yang menyebut Juliana tewas akibat lambannya penanganan evakuasi yang menyebabkan korban hipotermia. Nama pendaki asal Brasil Juliana Marins terus menjadi perbincangan di media sosial. Dimulai sejak kabar Juliana terjatuh di Gunung Rinjani pada Sabtu 21 Juni 2025. Peristiwa jatuhnya Juliana menjadi berita besar di negara asalnya Brasil. Bahkan komentar netizen membanjiri kolom komentar sejumlah akun media sosial pemerintah Indonesia. Dari Denpasar, Bali, Wayan Handi Kurniawan, jurnalis NTV melaporkan. Baik, kita langsung mulai diskusi. Saya ingin ke Mas Nova. Mas Nova, kita sudah habis dibully oleh netizen beberapa hari ini. Tapi seberapa besar atau seberapa efektif klarifikasi mengenai fakta medis bahwa Juliana meninggal 20 menit karena terbentur tadi karena luka benda tumpul. Bagaimana kondisi itu atau fakta itu mengubah sentimen netizen? Iya, pasca rilis dari penyebab kematian Juliana, memang sentimen negatif terhadap pemerintah Indonesia, terhadap warga negara Indonesia secara umum itu mulai membaik ya kalau dibandingkan sebelumnya. Jadi kalau kita lihat Juliana itu kan jatuh pada tanggal 21 dan baru selesai otopsinya kemarin, hari ini ya. Kemarin atau hari ini saya agak lupa. Hari ini. Tapi percakapan itu mencapai lebih dari 5.000 mention di media sosial dengan jumlah interaksi yang mencapai lebih dari 3 miliar. Ini cukup tinggi angkanya. Dan kalau kita lihat memang kebanyakan netizen berasal dari bukan cuma Indonesia, tapi juga dari Brazil. Netizen Brazil memang banyak sekali yang menyatakan kekecewaannya pada proses evakuasi yang dinilai lambat dan merasa Juliana ditelantarkan, terutama seperti itu. Lalu juga setelah itu kasus ini memicu perbincangan, sebenarnya apa sih peran pemandu dan guide di sana, kayak gitu. Lalu juga kritik, tentu saja kritik kepada Pak Prabowo dan Basarnas itu disampaikan di IG, itu banyak sekali di IG. Kita lihat sampai puluhan ribu kayak gitu ya. Dan juga ini juga membuat publik juga bertanya-tanya, sebenarnya apakah kurangnya peralatan dan sumber daya ini, karena ini bukan kejadian pertama kali, sudah ada kejadian baru bulan April dan sebagainya gitu kan. Ya, Malaysia Mei kemarin, April kalau tidak salah warga Rusia kalau tidak salah. Malaysia, Mas. Malaysia juga ya, karena ada warga Rusia sebelumnya. Lalu juga tentang, ini kan sudah terjadi berkali-kali, harusnya masalah peralatan dan sumber daya ini bisa diselesaikan. Diskusi netizen ke sana. Tetapi pasca itu, terutama pasca pengangkatan jenazah ya, ada banyak penghargaan untuk tim SAR. Bahkan salah satu tim SAR di sana, Agam gitu, dinilai sebagai hero ya kalau di netizen Brazil itu. Ya saya agak tidak terlalu paham bahasanya, tapi dia dibilang sebagai hero kayak gitu ya, karena berhasil
Mas Nova, mengangkat jenazah. Mas Nova, Ya, tapi kalau kembali ke pertanyaan saya di awal tadi, bagaimana hasil otopsi ini kemudian mengubah sentimen netizen? Apakah memang sentimennya masih negatif? kalau dilihat sentimennya, perubahan itu justru terjadi pasca pengangkatan jenazah berhasil dilakukan oleh tim SAR. Jadi yang sekarang klarifikasi atau pernyataan bahwa sudah meninggal sekian menit setelah setelah Junila jatuh, itu hanya tidak terlalu banyak berpengaruh terhadap perubahan. Oke. Kemarin ketika pengangkatan itulah yang perubahannya terlihat sangat signifikan. Karena memang itu yang diharapkan oleh netizen yang menyoroti kasus ini ya, bahwa kok jenazahnya udah ketahuan di situ tapi nggak segera diangkat. Ada yang menyebut sampai 4 hari, ada yang menyebut sampai 3 hari, dan itu kita tidak dapat pernyataan resminya dari pemerintah Provinsi NTB ketika itu. Baik, kita sambil melihat grafis berikut ini. Ya, kita akan tampilkan grafis berikut ini, pemirsa, bagaimana sentimen publik, ada narasi negatif dan narasi positif. Ini kalau kita lihat positifnya 38%. Ini Mas Nova per kapan ya? Ini kumulatif dari tanggal 21, tapi sebenarnya positif 38% ini justru dituainya kemarin. Tingginya itu kemarin. Ya, setelah diangkat itu ya. Oke. Dan sebenarnya kalau dilihat emosinya itu kan kebanyakan marah gitu ya. Kenapa lama sekali ini netizen bertanya-tanya seperti itu. Baik, saya ingin sambil kita lihat grafis berikutnya, saya ingin ke Prof. Damanik. Prof, gimana nih Prof? Rinjani kan sudah diperkenalkan sebagai destinasi world class. Ya, terima kasih Mbak Nasiti. Selamat sore pemirsa yang saya hormati. Betul, sebagai destinasi berkelas dunia, saya nggak tahu ya maksudnya destinasi kelas dunia itu gitu. Terlalu bagi saya itu sebuah statement yang tidak disertai dengan bukti dan tidak disertai dengan penjelasan apa sih sebenarnya destinasi world class itu. Apakah kalau misalnya wisatawan mancanegara datang lalu world class gitu. Atau kita mau mengatakan world class itu di sistem pengamanan, di sistem layanan kita world class enggak. Jadi saya kok rasanya tidak sepakat dengan kata-kata itu sepanjang tidak ada pembuktian bahwa kita menunjukkan seluruh ekosistem yang ada di sana itu yang memberikan pelayanan kepada wisatawan itu memang benar-benar kelas dunia. Ya. Kemudian lalu kita mengatakan dalam konteks misalnya destinasi pegunungan itu yang mana sih sebenarnya world class itu? Misalnya Mount Everest itu world class enggak sih gitu? Di sana masih banyak bangkai-bangkai orang nggak terangkat juga gitu. Tidak pernah istilahnya seheboh ini. Ya. Artinya saya mau mengatakan pernyataan Mbak Nasiti tadi itu barangkali perlu klarifikasi apa sih maksudnya dengan world class itu. Tapi kan Rinjani jauh dibanding Mount Everest, Prof. Tingkat kesulitannya pun juga sama sekali beda. Betul, itu yang mau saya katakan. Apa kriteria dari world class destination itu sebenarnya? Itu yang mau saya pertanyakan, Mbak. Karena kita kan terlalu gampang mengatakan sebuah istilah-istilah yang tidak jelas parameternya apa. Gitu. Mestinya kalau memang betul itu world class destination itu harus mestinya ditunjukkan. Ini kita sudah ada sertifikasi sederhana saja ya. Seluruh seluruh guide-nya di sana itu adalah guide yang bersertifikasi secara internasional. Sertifikasi internasional. Baik. Pertanyaannya kemudian apakah seperti itu misalnya? Itu baru salah satu aspek, Mbak. Baik. Hanya salah satu gitu. Jadi menurut saya mungkin kita lebih banyak berbicara soal bagaimana para wisatawan itu diedukasi tentang sebuah destinasi, bahwa setiap destinasi itu apakah dia gunung di sini dan gunung di sana punya karakteristik yang berbeda-beda, sehingga informasi yang detail tentang destinasi itu yang perlu diberikan kepada wisatawan. Ya.
Anda Ya, Mbak sendiri, Mastuti. baik, Anda sendiri melihat bahwa tempat-tempat wisata kita yang banyak didatangi oleh wisatawan asing itu tidak menginformasikan keberadaan atau kejelasan terkait dengan knowledge yang harus mereka ketahui sebelum memasuki ke satu kawasan wisata? Tidak pukul rata, saya kira. Ada yang sudah, tapi harus dilihat juga bahwa wisatawan itu kan tidak semuanya punya pengalaman-pengalaman yang memadai untuk katakanlah untuk hiking gitu ya, untuk naik ke gunung. Dia hanya misalnya ada sekedar untuk mencari Mencari papasan thrill-nya atau aja gitu ya, atau sebagai influencer ya, mungkin mencari. betul, Mbak. Banyak yang seperti itu, sehingga dia tidak peduli dengan standar-standar keselamatan yang ada, yang mungkin juga sudah diberitahu oleh guide. Saya tidak mau mengatakan bahwa seluruh guide kita itu sudah sangat-sangat profesional, tapi harus dilihat juga dari wisatawannya. Ada juga yang abai dengan itu karena apa? Ada mereka itu ingin mengabadikan satu peristiwa di satu tempat itu, di destinasi itu sebagai sesuatu yang sangat-sangat spesifik, sangat-sangat ikonik. Jadi dia ingin menjadi orang yang pertama misalnya mengabadikan itu, lalu dia nggak peduli, Baik. sudah dilarang misalnya, tapi dia ya kekeh gitu ya, karena gitu. Itu bisa saja terjadi. Ya. Saya ingin kembali ke Mas Nova, kalau kita lihat emosi kolektif netizen selama ini seperti apa, atau yang terakhir yang Anda tangkap seperti apa sambil kita lihat grafis yang Anda kirimkan tadi, apakah emosi netizen saat ini yang terbentuk adalah emosi masih marah atau kekecewaan, atau dari netizen dalam negeri misalnya bentuk nasionalisme? Silakan Mas Nova. Ya, yang paling banyak memang tertangkap marah ya, masih tertangkap marah karena masih banyak yang merasa penyebab kematian Juliana adalah ditelantarkan kayak gitu. Meskipun belakangan emosi ini berhenti, emosi marah ini meskipun tinggi di awalnya, tapi kemudian berhenti sejak kemarin tanggal 26 kemarin. Ini artinya akumulasi ya, ini hasil akumulasi bukan per hari ini ya? Akumulatif dari tanggal 21 kemarin sampai hari ini. Oke. Nah, yang masih tinggi adalah ungkapan sedih dan antisipasi. Antisipasi itu artinya harapan agar manajemen pendakian di Gunung Rinjani diperbaiki lagi, karena ini bukan kasus yang pertama kali dan jangan sampai menjadi kasus yang kesekian kalinya terjadi nanti ke depan kayak gitu. Mas Nova, berarti dibanding kejadian atau insiden kematian turis sebelumnya juga yang terjadi di Rinjani, ini yang paling besar ya? Ya, kalau dibandingkan dengan kasus 2 warga negara Malaysia sebelumnya, 1 warga negara Rusia, ini memang yang paling besar. Penyebab besarnya sebenarnya kalau kita lihat memang karena komentar netizen Brazil di IG-nya Pak Prabowo terlihat sangat keras gitu ya. Meskipun juga kemudian banyak juga dibantah, kamu harus lihat faktanya di Rinjani itu sulit sekali melakukan penyelamatan. Banyak yang menjawab seperti itu. Baik, kalau sentimen negatif kepada otoritas tempat, kepada BKSDA misalnya, atau kepada SAR, kepada Pemprov NTB? Sama, itu pertanyaan mereka sama, baik kepada Presiden, kepada Basarnas maupun kepada Pemprov NTB. Bagaimana ini manajemennya? Peralatannya apa? Kok harus mengambil dulu ke bawah gitu? Bukankah ini bukan kejadian pertama kali, ini manajemennya seperti apa? Jadi pertanyaannya banyak seperti itu. Itulah yang membuat merasa penyebab kematiannya ditelantarkan, karena memang lama sekali mereka melihat proses evakuasinya ini. Oke, bagaimana dengan apresiasi kepada tim rescue, kepada SAR? Mereka tadi di awal Anda sudah menyebutkan ada seorang hero di situ, Agam Rinjani. Kita sama-sama lihat grafisnya. Ya, Agam Rinjani disebut sebagai salah satu hero, banyak mendapatkan apresiasi, terima kasih, itu sangat tinggi, dan sebenarnya sangat tinggi sekali itu ketika dia melakukan video call ya dengan keluarganya Juliana. Nah, itu apresiasi publik di sana, dan warga Brazil
apresiasi pada Agam dan tim penyelamatan itu sangat tinggi pada saat itu. Ya. Belum lagi kelihatan memang mereka kan menginap tuh di bawah dengan kedalaman 500 meter gitu dari atas, 500 atau 600 meter dari atas, itu menuai simpati juga karena bentuknya kan video. Jadi banyak sekali positif pernyataan-pernyataan, percakapan-percakapan positif di sana. Gitu, Baik. Kita juga sambil lihat gambar ini aja, kita masih merinding-merinding, Mas Nova. Kita sambil lihat sentimen negatif atau komentar keras netizen. Kita sambil lihat grafis selanjutnya. Komentar betul. Ini kelihatan di grafik ini kalau serbuan pada Pak Prabowo itu bukan main-main. Ada lebih dari sekian ribu, ada kalau tidak salah ini lebih dari 22.000 komentar, dan hampir sekian ribunya itu berbahasa asing, berbahasa Inggris maupun berbahasa Brazil gitu ya. Dan mereka mempertanyakan, tolonglah jangan ditelantarkan, kira-kira seperti itu. Banyak sekali yang mengatakan seperti itu. Dan kalau kita lihat halaman berikutnya, itu gambar yang paling banyak dibagi adalah gambar ketika Juliana terlihat seolah masih hidup. Masih gitu ya. hidup, Ini kan gambar, masih hidup, masih aktif gambarnya gitu kan ya. sore diambilnya. Baik, Mas Nova. Pagi, gambarnya sore. Dan itu juga menjadi pertanyaan netizen. Benar nggak nih? Kita akan bahas lebih lanjut bagaimana gambar yang paling banyak di-share ya dari semua lini media sosial. Prof. Damanik dan Mas Nova, kita jeda azan maghrib terlebih dahulu, kita kembali saat lagi.